Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari Jumat tanggal 25 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab adalah hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban yang diperdukan kepada setiap orang Islam dan beriman untuk melaksanakan sholat Jum'ah yang diperdukan setiap satu pekan sekali. Semoga kehadiran kita bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga tetap Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama kita tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus kita tingkatkan pembacaan sholawat Nabi. Semoga kita nanti di akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan hari ini akan mengemukakan judul khutbah, yaitu kebersihan hati, bekal kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134-135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Kita jabarkan sedikit tentang kandungan dari ayat yang barusan saya kemukakan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu memiliki kepedulian. Ayat tersebut menjelaskan sifat orang yang bertakwa
Di antaranya adalah orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kesempitan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, wal kadhimina al ghaid, atau mampu menahan emosi. Orang yang bisa menahan amarahnya. Biasanya orang yang memperturutkan rasa amarahnya tidak dapat mengendalikan akal pikirannya, dan ia akan melakukan tindakan-tindakan kejam dan jahat, sehingga apabila dia sadar pasti menyesali tindakan yang dilakukannya itu, dan dia akan merasa heran mengapa ia bertindak sejauh itu. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain sedang kita sanggup membalasnya dengan balasan yang setimpal, adalah suatu sifat yang baik yang harus kita dimiliki oleh setiap muslim. Mungkin hal ini sulit dipraktekkan karena sudah menjadi kebiasaan bagi manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi bagi manusia yang sudah tinggi akhlak dan kuat imannya, serta telah dipenuhi jiwanya dengan ketakwaan serta bersih hatinya, maka memaafkan kesalahan itu mudah saja baginya. Yang berikutnya, keempat, yuhibbul muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik termasuk sifat orang yang bertakwa. Maka di samping memaafkan kesalahan orang lain, hendaklah memaafkan itu diiringi dengan perbuatan baik kepada orang yang melakukan kejahatan. Dan ini biasanya sangat sulit bagi setiap diri yang emosinya masih terlalu diturutkan hawa nafsunya. Yang kelima, zakarullah, memperbanyak zikir. Zikir sangat penting bagi orang beriman karena dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga dapat membantu mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran. Dalam Islam, zikir merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara kontinu, secara rutin. Makanya secara sedikit bahwa setiap sholat fardu paling tidak kita membacakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan yang lebih dianjurkan oleh para ulama selanjutnya, maka afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tapi di antara kita ada yang menyepelekan hal itu. Padahal zikir ini adalah, tujuan dari zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran diri dan meningkatkan keimanan, maka menguatkan hati dan pikiran. Yang terakhir, fastaghfaru lidunubikum, memperbanyak istighfar. Istighfar penting bagi orang-orang yang beriman karena merupakan cara untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap diri yang mempunyai dosa yang setiap saat kita lakukan dengan istighfar maka bisa terhapus dosa. Dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga salah satu upaya untuk menarik kebarokahan dari rizki yang kita usahakan. Oleh karena itu,
kita perbanyaklah istighfar. Istighfar ada bermacam-macam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada sayyidul istighfar, minimal astaghfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebersihan hati menjadi bekal kebahagiaan dunia di sini dan di akhirat kelak insya Allah. Dengan berusaha untuk melaksanakan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, 135, kurang lebih 6 hal yang tadi saya kemukakan. Yang pertama, memiliki kepedulian. Yang kedua, mampu menahan emosi. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, menjadi orang yang baik. Yang kelima, memperbanyak zikir. Yang keenam, memperbanyak istighfar. Semoga khutbah yang singkat ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita masing-masing, dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan legowo, lapang dada, agar hati kita, ruh kita yang seperti saya bisa berdiri di sini karena oleh Allah masih diberikan ruh. Apabila ruh sudah diambil oleh Allah, maka jasad terpujur kaku dan tidak bisa ngapa-ngapain untuk melakukan amal ibadah yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.